teks eksposisi ini adalah teks yang berisikan informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, kemudian dia berisi argumen atau pendapat dari penulis. Jadi jika kita tinjau dari pengertiannya, teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang menyajikan informasi. Nah, informasi itu kita peroleh berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Baik, untuk bentuknya sendiri, teks eksposisi ini ada dua, yaitu teks eksposisi lisan dan teks eksposisi tulisan. Nah, lisan dan tulisan, ada yang bisa memberitahu Ibu apa pengertian secara umum lisan? Bu, ya apa itu Bu? Lisan itu berarti sesuatu yang diucapkan Bu. Baik, jadi teks eksposisi lisan adalah teks eksposisi atau informasi yang disajikan dalam teks eksposisi ini berupa sesuatu yang diucapkan secara langsung. Jadi informasi itu bisa kita peroleh misalnya dari percakapan atau dialog. Kemudian untuk teks eksposisi tulisan, tulisan itu apa? Itu biasanya berupa teks Bu. Baik, jadi informasi untuk kita menulis teks eksposisi itu berupa tulisan atau teks. Baik, setelah kita mempelajari pengertian kemudian bentuk dari teks eksposisi, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Untuk ciri-cirinya ini ada dua juga. Yang pertama, memiliki gagasan. Yang kedua adalah mengandung fakta. Gagasan yang pertama, gagasan itu kalau kalian mendengar atau membaca kata gagasan, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Ide Bu atau pendapat. Jadi gagasan di sini yang dimaksud ini jadi adalah ide atau pendapat. Jadi ciri-ciri teks eksposisi memiliki gagasan, berarti teks eksposisi ini di dalamnya terdapat gagasan atau opini, bisa juga penilaian atau komentar dari penulis terkait dengan materi atau pembahasan yang dibahas dalam teks eksposisi. Kemudian yang fakta, ide atau pendapat atau pendapat. Fakta adalah yang tadi sudah kita bahas, hal yang benar-benar terjadi, hal yang sebenarnya. Jadi di dalam teks eksposisi terdapat ide atau argumen dari penulis. Di sisi lain dalam teks eksposisi juga terdapat fakta. Jadi di dalam teks eksposisi itu tidak hanya menyajikan karangan atau pendapat dari penulis, tetapi dibentengi dengan fakta. Jadi ketika kita membaca teks eksposisi, kita tidak hanya membaca opini ataupun karangan yang disajikan oleh penulis, tetapi kita juga dapat melihat fakta sehingga kita bisa ketika kita membaca, oh ternyata ini tuh bukan hanya sekedar opini atau karangan dari penulis, tetapi ada fakta yang bisa kita jadikan acuan ketika kita memahami teks eksposisi. Kemudian yang selanjutnya adalah pola pengembangan. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menuliskan apa saja pola pengembangan dari teks eksposisi? Kalian bisa buka buku pada halaman 42 kalau tidak salah. Di situ sudah tertulis pola pengembangan teks eksposisi yang terdiri atas 4. Apa saja ada yang bisa bantu Ibu untuk mengajar? Saya Bu. Baik, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Baik, tolong dengarkan dan perhatikan baik-baik pola pengembangan teks eksposisi, karena nanti di akhir pembahasan materi ini Ibu akan memberikan
penjelas. Kemudian untuk khusus dan umum berarti kebalikannya, kalimat penjelas dulu, baru nanti diakhiri dengan gagasan pokok berupa kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang nanti akan menunjukkan bahwa ia adalah ide pokok dari teks yang dibahas. Kemudian ilustrasi di sini berarti adalah gagasan pokok disertai dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Yang kemudian ditambahkan ilustrasi. Nanti akan dibahas lagi. Kemudian untuk perbandingan di sini nanti berarti membandingkan dengan hal di sekitar. Baik, untuk pola pengembangan yang pertama, umum ke khusus berarti gagasan pokok kemudian diakhiri dengan kalimat penjelas. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membahas mengenai kebersihan lingkungan. Gagasan pokoknya adalah kebersihan lingkungan. Baru setelah itu diberikan kalimat penjelas. Misalnya kebersihan lingkungan adalah apa, disebabkan oleh apa, bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Dapat dipahami? Ya, baik. Kemudian untuk yang kedua khusus dan umum masih sama, misalnya topiknya adalah kebersihan lingkungan. Tapi kita jelaskan terlebih dahulu. Dari khusus ini misalnya kita memaparkan tempat dulu di daerah A terjadi banjir dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan, terhadap kebersihan lingkungan. Baru nanti untuk kesimpulannya adalah masyarakat yang kurang menjaga lingkungan sehingga mengakibatkan lingkungannya kumuh. Yang dapat diartikan bahwa kesimpulan tadi adalah tetap berfokus pada kebersihan lingkungan. Dapat dipahami? Iya. Baik, kemudian ilustrasi di sini sama seperti yang tadi membahas mengenai kebersihan lingkungan dulu. Kalian di sini bebas yang menggunakan pola pengembangan misalnya dari kelompok khusus atau khusus umum. Dalam artian kalian bisa menjelaskan terlebih dahulu atau menentukan gagasan pokoknya terlebih dahulu di depan. Tetapi disertai dengan ilustrasi. Ilustrasi ini dapat berupa gambar atau dapat berupa penjelasan kalian, tetapi yang lebih rinci terkait dengan topik pembahasan yang kalian bahas. Kemudian untuk perbandingan di sini sama tetap kalian harus memberikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian menentukan ide pokoknya. Kemudian nanti di dalam teks itu kalian membandingkan, misalnya kebersihan lingkungan daerah A kalian bandingkan dengan kebersihan lingkungan daerah B, seperti itu. Dapat dipahami ya? Iya. Baik. Untuk materi yang akan disampaikan hari ini mungkin cukup sampai di sini saja, karena dua materi yang setelahnya akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup dulu. Baik, jika cukup, alhamdulillah.